Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi Lubuntu LTS 20.04 Focal Fossa. Yuk kita mulai sesi instalasi kita. Oh ya guys, kadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami akan selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Selain Lubuntu 20.04, channel Indonesia Belajar juga akan mengulas semua varian dari Ubuntu LTS 20.04 yang lain, seperti Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, dan juga Ubuntu Baji. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Lubuntu LTS 20.04 Focal Fossa. Nah, di sini kita pertama-tama akan memilih pilihan bahasa dulu ya. Kita pilih Inggris saja di sini. Di sini kita pilih pilihan yang pertama saja, yaitu Start Lubuntu. Oke, terjadi persiapan proses booting di sini. Kita tunggu beberapa saat. Oke, proses bootingnya baru saja selesai dan kita dihadapkan pada live version dari Lubuntu 20.04 ini. Untuk melakukan proses instalasi, kita cukup menekan atau mendouble klik icon install Lubuntu 20.04 LTS. Kita coba double klik di sini. Oke, lalu akan terbuka menu instalasi ya atau panduan instalasi untuk Lubuntu 0.04. Nah, sedikit berbeda dengan Ubuntu dan juga beberapa varian Ubuntu yang lain, Lubuntu tidak menggunakan Ubiquiti untuk memandu proses instalasi. Ya, proses instalasi pada Lubuntu ini dipandu dengan menggunakan Calamari. Oke, dan ini adalah tampilan dari Calamari yang akan memandu kita dalam melakukan proses instalasi. Bisa kita lihat di sini ya, ada tombol About-nya. Kalau kita klik ya, di sini adalah Calamaris ya. Nah, Calamari sendiri merupakan aplikasi yang membantu selama proses instalasi suatu distro Linux ya. Dan yang mengadopsi Calamaris ini tidak hanya Lubuntu. Salah satu distro besar yang mengadopsi Calamaris adalah Manjaro. Ya, jadi Manjaro juga menggunakan Calamaris untuk melangsungkan proses instalasinya. Nah, di sini pertama-tama kita dihadapkan pada pilihan menu bahasa. Kita pilih saja American English di sini. Lalu kita next. Selanjutnya kita dihadapkan pada pemilihan zona waktu ya. Nah, di sini karena koneksi internet saya sedang bermasalah, maka Lubuntu tidak bisa mendeteksi zona waktu saya dengan tepat. Kita bisa arahkan saja di sini ya ke Jakarta untuk zona waktunya. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol next. Berikutnya kita dihadapkan pada pemilihan keyboard layout. Di sini kita pilih yang default saja, yaitu English US dan default. Lalu kita lanjutkan dengan menekan tombol next di sini. Berikutnya terkait dengan partisi instalasi, ya di sini kami akan memilih yang erase disk karena kami ingin menggunakan seluruh hard drive kami untuk Lubuntu. Nah, tetapi di sini kita perlu hati-hati ya guys, karena dengan memilih pilihan ini berarti hard drive kita akan dihapus secara keseluruhan. Artinya kalau kita masih punya data di situ, sebaiknya datanya kita backup dulu, ya. Lalu setelah seluruh hard drive-nya dihapus, maka hard drive tersebut akan diformat ulang dan baru digunakan untuk melakukan instalasi Lubuntu ini. Oke, di sini kita lanjutkan dengan menekan tombol next. Berikutnya adalah menu untuk mendaftarkan user kita. Oke, kita daftarkan saja user kita di sini. Kami akan menggunakan usernya adalah Indonesia Belajar. Oke, lalu username yang akan digunakan adalah Belajar IDN. Oke, lalu passwordnya adalah password rahasia kami di sini. Ya. Oke, kalau sudah kita bisa melanjutkan dengan menekan tombol next di sini. Ini adalah summary dari proses instalasi yang akan dilakukan. Ya, kita sudah setuju di sini dan kita bisa melanjutkan dengan menekan tombol install. Lalu ada konfirmasi apakah ingin melanjutkan proses instalasinya dan di sini kita akan jawab dengan install now. Nah, di sini proses instalasi pun mulai berjalan dan akan memakan waktu beberapa saat. Sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Lubuntu. Lubuntu LTS 20.04 ini dirilis pada akhir bulan April tahun 2020.
Lubuntu merupakan salah satu varian dari Ubuntu Linux yang mengusung LXQT sebagai desktop environment. LXQT sendiri merupakan hasil evolusi dari LXDE yang sejak awal ditujukan untuk menawarkan desktop environment yang lightweight dan low resources, sehingga ramah terhadap komputer dengan spesifikasi minim. Seiring berjalannya waktu, tim developer dari LXDE memutuskan untuk beralih dari GTK atau GTK ke Qt. Upaya ini dilakukan dengan membangun ulang LXDE berbasis Qt dan melakukan rebranding menjadi LXQt. Bila dibandingkan dengan ketiga desktop environment besar seperti KDE, GNOME, dan XFCE, LXQt terbilang yang paling low resources dan ringan. Selepas sesi instalasi, kami akan memberikan ulasan terkait LXQt ini. Lubuntu sendiri memulai debutnya pada tahun 2010 dengan kode rilis Lubuntu 10.04. Sebagai varian dari Ubuntu yang mengusung LXDE sebagai desktop environment. Lubuntu mulai beralih dari LXDE ke LXQt pada tahun 2018 atau lebih tepatnya pada Lubuntu 18.10. Keputusan ini diambil mengingat status LXQt yang sudah semakin stabil serta status LXDE yang sudah berhenti dikembangkan. Proses instalasi software pada Lubuntu difasilitasi oleh Discover. Ini merupakan software manager yang dikembangkan oleh KDE. Bagi kalian yang menyukai stabilitas dari Ubuntu LTS dan juga akses ke repositori software milik Ubuntu yang terbilang luas, namun kalian memiliki kendala atau keterbatasan pada spesifikasi perangkat komputer, maka Lubuntu bisa menjadi alternatif terbaik bagi kalian. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Lubuntu, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Lubuntu pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer Lubuntu melalui homepage tersebut. Oh ya guys, agar video instalasi ini tidak terlalu panjang, maka kami akan skip sesi instalasi ini sampai di titik di mana sesi instalasinya selesai dan sistem siap untuk di-reboot. Oke, sampai di titik ini berarti proses instalasinya baru saja selesai dan kita bisa melanjutkan dengan proses rebooting ya. Kita tekan tombol done di sini. Nah, di sini kita kembali diingatkan untuk meremove atau melepaskan media instalasi kita. Ya, di sini ada pesan, please remove the installation medium, dan press enter. Ya, jadi kalau kita menginstal menggunakan USB stick, maka pastikan USB sticknya kita cabut dulu, lalu kita lanjutkan proses rebootingnya dengan menekan tombol enter di sini. Setelah proses rebootingnya selesai, kita langsung dihadapkan pada layar login atau login screen. Di sini tampilan dari layar login screen-nya bisa terbilang kaku ya, bila dibandingkan dengan login screen yang begitu menawan milik Ubuntu. Tetapi ini bisa dimaklumi karena memang login screen dan LXQt secara general merupakan desktop environment yang sangat low resources. Kita akan coba melakukan proses login di sini. Oke, ini adalah tampilan dari Lubuntu Linux 20.04 Vocal Fossa ya. Cukup menawan di sini ya dengan adanya logo dari LXQt atau Lubuntu ya berupa hummingbird ya, sangat menawan sekali. Nuansa warnanya pun kalau kita lihat tidak jauh berbeda dengan induknya yaitu Ubuntu yang sangat kental dengan warna purple ya, atau warna ungu dan mengarah ke biru. Ya, pertama-tama kita akan lihat dulu versi LXQt yang diusung oleh Lubuntu 20.04 ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya versinya adalah versi 0.14.1. Ya, jadi perlu diketahui bahwa LXQt sendiri belum menyentuh versi 1 sampai dengan saat ini. Tetapi secara stabilitas sudah sangat baik sekali bila dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya. Lalu secara default juga di sini mengusung desktop icons ya. Tetapi kalau kita tidak menyukai adanya desktop icons ini, ya kita bisa hilangkan dengan cara melakukan klik kanan lalu pilih yang hide desktop items di sini. Oke, maka langsung hilang ya. Ini preferensi dari masing-masing orang bisa berbeda karena beberapa orang memang menyukai desktop yang bersih atau clean tanpa adanya icon apapun juga. Lalu berikutnya kita coba lihat panel di sisi sebelah kanan ya. Di sisi sebelah kanan di sini ada panel tanggal ya atau kalender dengan penanda waktu juga atau jam. Lalu juga ada battery indicator di sini. Lalu ada network indicator. Lalu di sini juga ada clipboard ya atau clipper di sini. Lalu di sini juga ada sound settings dan juga ada removable media indicator. Nah, itu adalah panel di sisi sebelah kanan.
Sedangkan panel utama atau start menu-nya berada di sisi sebelah kiri di sini ya. Kita bisa klik ya, dan ini adalah start menu-nya. Tampilannya sangat basic sekali dan sangat sederhana, tetapi tetap usable, ya, terutama sekali ketika kita memiliki komputer-komputer yang memang spesifikasinya minim, di mana tidak memungkinkan bagi kita untuk menginstal Ubuntu dengan GNOME Desktop. Nah, alternatifnya adalah dengan menginstal Lubuntu ini. Kita tetap menggunakan sistem operasi Ubuntu, tetapi dengan desktop environment yang memang lebih low resources. Lalu terkait dengan web browser, ya, Lubuntu juga mengusung Mozilla Firefox sebagai default web browsernya. Terkait dengan terminal emulator, Lubuntu mengusung QTerminal sebagai terminal emulator defaultnya. Oke, ini adalah QTerminal. Tampilannya juga sangat basic sekali di sini. Di sini kita akan coba cari tahu versi kernel Linux yang digunakan, ya, uname -sr di sini, ya. Versi kernel Linux-nya juga sama persis dengan yang diusung oleh Ubuntu, yaitu Linux 5.4 di sini. Lalu berikutnya kita cek dengan lsb release, ya, -e, ya. Nah, di sini secara sistem juga masih dikenali sebagai Ubuntu, ya, karena memang Ubuntu sendiri hanya salah satu varian dari Ubuntu Linux dengan menggunakan LXQT sebagai desktop environment-nya. Tetapi secara sistem, ini sebenarnya adalah Ubuntu, ya. Untuk konteks ini adalah Ubuntu 20.04 LTS dengan kode release atau kode name vocalfossa. Oke, berikutnya kita close dulu dan kita akan coba lihat default dari file manager yang diusung oleh Lubuntu ini. Oke, di sini kita buka file manajernya. Ya, file manager yang diusung adalah default file manager yang juga diusung oleh LXQT, yaitu PCman-fm. Ya, kita lihat di sini, ya, dengan mengakses help lalu about. Nama file manajernya adalah PCman-fm. Nah, ini ada hal menarik terkait dengan PCman ini atau PCman ini. PCman merupakan nickname dari developer utama yang membangun LXDE dan juga LXQT. Nama asli dari developernya adalah Hong Jianye, ya, tetapi nickname-nya adalah PCman, ya. Jadi sewaktu dia membuat file manager ini, maka file manajernya diberi nama PCman-fm, ya, atau file manager milik si PCman ini. Oke, kita coba close dulu. Tampilan dari file manajernya ini cukup basic, tetapi tetap nyaman untuk digunakan, dan menurut saya nggak terlalu beda jauh kalau dibandingkan dengan file-file manager lain seperti Kaja. Nah, ini terkait dengan file manager. Berikutnya kita akan coba ulas beberapa hal terkait dengan appearance, ya. Kita coba akses di sini. Kita akses preference, lalu LXQT setting. Kita pilih LXQT configuration center di sini. Ya, ini adalah configuration center milik LXQT. Kita bisa pilih yang appearance. Appearance ini menawarkan beberapa theming sederhana, ya. Default Qt style-nya adalah Breeze seperti ini. Tetapi kita juga bisa ganti menjadi window, ya. Kita coba apply. Window ini mengingatkan pada sistem operasi Windows yang zaman dulu, ya, atau sekitar Windows kisaran 95 maupun 98. Tampilannya masih sangat kaku sekali. Atau alternatif berikutnya adalah Fusion, ya. Kita coba apply di sini. Nah, ini adalah tampilan dari Fusion. Oke. Tapi kalau menurut kami yang terbaik tetap yang default, yaitu Breeze, ya. Tampilannya sangat manis dan elegan sekali. Oke. Nah, di sini kalian juga bisa melakukan tweaking terkait dengan tampilan dari LXQT ini agar bisa sesuai dengan selera kalian masing-masing. Oke, kita close dulu di sini. Lalu berikutnya terkait dengan Software Center, ya. Software Center yang diusung atau Software Manager yang diusung oleh LXQT ataupun Lubuntu, ya, secara general adalah Discover. Discover di sini. Dan Discover sendiri merupakan Software Manager yang memang dibangun oleh tim developer dari KDE atau KDE. Nah, sayangnya di sini kondisi internet kami saat ini sedang tidak bagus, ya. Artinya kita tidak bisa melakukan koneksi internet dengan baik. Maka kita tidak bisa mendemokan proses instalasi software dengan menggunakan Discover ini. Tapi basically, cara untuk melakukan instalasinya juga cukup mudah. Kita cukup cari saja ya nama software yang mau kita install di sini, lalu muncul ikonnya dan kita tinggal pilih pilihan untuk melakukan proses instalasi. Ya, sangat mudah sebenarnya. Kita close dulu di sini. Oh ya guys, apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini.
Bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Lubuntu ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi Lubuntu 20.04 LTS dengan nama rilis Vokal Fossa. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Lubuntu. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar, biar bisa bantu banyak orang.